Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adila Afifah, NPM 211506153 dari KASP STIC. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil praktikum, yaitu percobaan 2 algoritma penjadwalan. Di sini tujuan percobaannya yaitu dapat mensimulasikan algoritma penjadwalan CPU non-preemptive untuk menemukan waktu penyelesaian dan waktu tunggu. Baik, nah di sini ada macam-macam algoritma penjadwalan. Yang bakal saya bahas di video kali ini yaitu mengenai FCFS atau First Come First Served Scheduling. Nah, FCFS ini sendiri merupakan proses yang pertama kali meminta kesediaan waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Jadi dari FCFS atau First Come First Served Scheduling ini konsepnya sama kayak Vivo, yang dimana proses yang lebih dulu datang itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, di sini kita akan mendemokan, langsung saja kita akan mendemokan shortcut yang ada di sini. Terlebih dahulu kita copy, terus kita buka CPU simulator. Nah, di sini kita menuju compiler, kita paste copy yang tadi, terus kita compile. Nah, di sini adalah tempat program source input dan program code outputnya ada di sebelah kanan. Setelah itu kita load in memory. Nah, di sini ada pemberitahuan code successfully loaded in memory. Berarti kode sukses di load in memory. Oke. Selanjutnya kita ke OS. Di sini schedulernya kita pakai yang first come first served. Kemudian di sini kita akan melaksanakan atau menjalankan yang tanpa delay terlebih dahulu. Kita ubah OS kontrolnya ke fast yang paling cepat. Nah, di sini ada proses name. Ada P1. Di sini langsung kita create new aja. Di sini kita juga akan membuat 3 program. Nah, setelah itu kita start. Ini sedang berjalan prosesnya. Kalau kita lihat dari running prosesnya tadi, itu yang bakal dieksekusi yang pertama kali itu proses yang pertama. Lanjutin kedua, kemudian yang terakhir yang ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di view log. Di sini terdapat antriannya P1 loaded into the reading key. Kemudian ada P2 dan terakhir ada P3. Dan untuk prosesnya sendiri ini bisa dilihat. P1 waiting time-nya 0 second. Karena kenapa? Karena dia yang pertama dieksekusi. Jadi dia tidak memerlukan waiting time. Kemudian yang kedua ada P2 yang dieksekusi dengan waiting time-nya 6,46 sekon. Itu karena dia menunggu terlebih dahulu P1 dieksekusi, kemudian baru dia yang dieksekusi. Yang terakhir ada P3. P3 di sini yang terakhir dieksekusi dengan waiting time yaitu 13,13 sekon. Kenapa dia lebih lama dari waiting time sebelumnya? Karena yaitu tadi dia terakhir dieksekusi.
menunggu proses yang pertama tadi selesai dieksekusi terlebih dahulu. Jadi kalau di running process ini dia di CFS ini bersifat preemptive, yang dimana harus menunggu proses itu selesai baru dia dieksekusi. Nah, itu penjelasan untuk yang first come first served yang no delay. Di sini kita akan menjalankan yang delay. Langkahnya seperti tadi, tapi bedanya di sini kita bandingkan saja. Kita create new aja. Kemudian untuk yang kedua kita delay. Delaynya 5. Oke. Create new. Kemudian yang selanjutnya sama, tapi di sini kita taruhnya 10. Oke, new. Langsung saja kita jalanin. Kita ke views. Di oke. Kita ulangi. Pertama tadi belum ya. Yang kedua, new. Ya. Oke, tes. Dapat dilihat di sini yang lebih dahulu dieksekusi itu yang P1, P2, dan P3. Vlog. Nah, ini sama seperti tadi, proses yang pertama waiting time-nya 0 second. Kemudian yang kedua, starts for proses 2, di mana waiting time-nya 6,53 second. Karena kenapa? Karena dia menunggu P1-nya dieksekusi sampai dengan selesai terlebih dahulu. Oke. Baik. Itu pendemoannya. Nah, baik di sini dilanjutkan dengan kaitan thread dengan algoritma penjadwalan. Yang pertama, mempengaruhi kecepatan. Jadi bisa diibaratkan thread ini suatu pekerja di satu pekerjaan. Nah, apabila pekerjaan tersebut akan cepat selesai jika pekerjaannya banyak kan, jadi semakin banyak pekerja pasti pekerjaan itu akan cepat diselesaikan. Sama halnya dengan thread ini, jika di suatu PC atau device dengan dia memiliki banyak thread di prosesornya,
pasti bekerja eh, pasti ketika kita membuka program tertentu itu akan lebih cepat. Itu. Kemudian mempengaruhi performa. Nah, apabila programnya itu cepat nih dieksekusi atau dijalankan, pasti itu menentukan performanya baik atau tidak. Sepertinya kalau kita laptop atau PC yang dibutuhkan untuk keperluan game itu kan harus mempunyai performa yang baik. Nah, itu bisa kita lihat di banyaknya thread yang bekerja pada suatu CPU atau prosesor tersebut. Nah, yang ketiga mengurangi suhu. Kalau PC atau laptop itu terus-terusan digunakan itu pasti dia karena bekerja terlalu keras kan, terlalu lama gitu. Kalau banyaknya thread itu berarti dia memudahkan atau meringankan pekerjaan di device tersebut sehingga dengan kita menggunakan device tersebut secara lama itu dapat mengurangi suhunya karena laptopnya atau PC-nya tersebut tidak kecapean. Tuh, tidak terlalu berat menjalankan aplikasi yang ada di platformnya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.